Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang supply chain management. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Jakaria Agus, kelas A2 Manajemen Pagi, Makul Manajemen Operasi, dosen Adi Mursalin SEMM. Supply chain management. Tujuan utama pelaku bisnis mendirikan sebuah perusahaan adalah memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, pembisnis harus pandai memanajemen produk dengan cara melakukan supply chain management. Dalam dunia bisnis, supply chain management atau SCM adalah istilah yang tidak asing terdengar. Terlebih apabila usaha yang dijalankan berada di bidang manufaktur. Penerapan SCM menjadi kewajiban pada perusahaan tersebut. Definisi supply chain management. Supply chain management atau manajemen rantai pasok merupakan bagian yang sangat penting pada sebuah perusahaan. SCM yang baik mengindikasikan daya saing perusahaan yang tinggi dan berkualitas. Supply chain management sendiri didefinisikan sebagai kegiatan yang meliputi koordinasi, penjadwalan, dan pengendalian terhadap pengadaan produksi, penyediaan atau pun pengiriman produk atau jasa kepada konsumen. Pengelolaan dan pengendalian supply chain management mencakup material atau bahan mentah, pembayaran informasi dari pemasok ke produsen, dan dari pedagang grosir ke konsumen. Cakupan manajemen rantai pasok juga mencakup administrasi harian, operasi, dan juga logistik perusahaan. Manajemen. Dalam sebuah perusahaan, manajemen rantai pasok memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting yang berhubungan dengan pengoperasian sebuah perusahaan. Fungsi manajemen rantai pasok yang pertama yakni fungsi fisik yang berupa mengubah bahan baku, manajemen bahan jadi untuk keperluan konsumen. Fungsi manajemen rantai pasok ini berkaitan erat dengan berbagai macam, biasanya fisik, seperti biaya pembelian bahan baku, biaya penyimpanan, biaya transportasi, dan sebagainya. Proses tahapan supply management. Seperti yang diketahui, manajemen rantai pasok merupakan suatu proses yang melibatkan banyak proses dan berbagai pihak. Sebuah produk atau layanan jasa bisa sampai ke tangan konsumen setelah melalui berbagai tahapan dalam manajemen rantai pasokan. Terhadap tahapan-tahapan tersebut antara lain: 1. Customer. Tahapan pertama yang memulai manajemen rantai pasok berhasil dari konsumen atau customer. Pada tahap ini, konsumer mengajukan pesanan atau order suatu produk yang ditawarkan oleh pihak produsen. Saat melakukan pemesanan, konsumer akan memberikan informasi terkait pemesanan produk. Informasi tersebut diantaranya yakni jumlah produk yang dipesan dan tanggal pengantaran produk yang dipesan. Yang kedua, planning. Setelah pesanan diterima,
oleh produsen, tim atau departemen perencanaan akan membuat perencanaan mengenai produk yang diminta. Selain perencanaan produk, tim perencanaan juga bertanggung jawab terhadap persimpan kebutuhan bahan baku yang akan diperlukan. 3. Bersaing. Tahap ketiga dalam manajemen rantai pasok adalah pembelian bahan baku. Ini dilakukan oleh Departemen Pembelian oleh penerima rencana produksi yang dilakukan Departemen Perencanaan. Pada tahap ini, Departemen Pembelian akan menghubungi pemasok untuk melakukan pembelian bahan baku dan bahan pendukung. Selain melakukan pembelian, departemen ini juga menentukan tanggal penerima bahan dan jumlah bahan baku yang dibeli. Yang keempat, investor. Jika pesanan bahan baku telah datang, selanjutnya bahan baku tersebut akan dikirim ke pabrik untuk dilakukan pemeriksaan kualitas. Apabila kualitas bahan baku dan jumlah setelah memenuhi standar, bahan baku tersebut akan disimpan di gedung. Tahapan ini disebut inventory. Yang keenam, produksi. Ketika bahan baku setelah diperiksa dan disimpan, nantinya bahan baku tersebut akan diproses bersama bahan pendukung menjadi bahan jadi yang dipesan oleh konsumer. Setelah selesai diproduksi, bahan baku yang telah menjadi bahan jadi akan kembali disimpan di gudang. Nantinya produk tersebut akan dikirim kepada customer. Yang keenam, pengiriman. Tahapan ini merupakan pembagian terakhir dari manajemen rantai pasok. Pada tahap ini, produk yang disimpan di gudang akan dikirim kepada customer sesuai tanggal pengiriman yang diminta. Kurir akan memastikan bahwa produk telah sampai ke tangan customer yang sempurna. Tujuan pemanfaatan supply chain manajemen dalam bisnis. Yang pertama, menjaga kerjasama di rangkaian jaringan perusahaan. Terus, kerjasama merupakan kunci utama keberhasilan sebuah perusahaan. Tanpa adanya kerjasama yang baik, maka tubuh perusahaan akan terjadi chaos atau kekacauan. Dengan diterapkan manajemen rantai pasok, diharapkan koordinasi dan kerjasama pada setiap jaringan perusahaan akan lebih baik, sehingga kerja atau produksi semakin efektif. 2. Menjaga kepuasan konsumer atau pelanggan. Sebuah perusahaan tidak akan mampu berjalan tanpa adanya pelanggan. Oleh karena itu, kepuasan pelanggan harus dijaga atau bahkan ditingkatkan. Manajemen rantai pasok yang benar membantu perusahaan menjaga kepuasan pelanggan karena produk bisa ke tangan pelanggan dengan tepat waktu dan kualitas yang memuaskan. 3. Mencapai efisien biaya di seluruh sistem dan tahapan. Dengan menerapkan manajemen rantai pasok, diharapkan perusahaan bisa menggunakan dana yang tersedia dengan lebih efisien tanpa terjadi pemborosan karena pembelian barang yang tidak perlu. Melalui penerapan manajemen rantai pasok juga diharapkan proses transportasi dan distribusi menjadi lebih efektif dan juga efisien. 4. Memenangkan persaingan pasar. Penerapan SCM juga bertujuan agar perusahaan dapat memenangkan atau mempertahankan persaing pasar. Hal ini bisa dilakukan jika rantai pasokan menyediakan produk yang murah, berkualitas, dan bervariasi. Strategi supply chain management.
Supply chain management merupakan salah satu indikator daya saing sebuah perusahaan. Manajemen rantai pasok yang dibangun dengan baik menandakan bahwa daya saing perusahaan tersebut juga tinggi. Untuk membangun manajemen rantai pasok yang baik, terhadap dua strategi yang bisa dijalankan. Strategi yang pertama ialah membangun hubungan dengan pasok bahan baku. Tidak hanya pelanggan, pemasok merupakan bagian mata rantai yang penting dalam manajemen rantai pasok. Hubungan mitra yang baik bisa menjamin kesuksesan mata rantai yang lain. Salah satu cara membangun hubungan yang baik dengan pemasok bahan baku adalah dengan tidak memilih terlalu banyak pemasok, lalu fokuskan pada pemasok yang memiliki banyak keunggulan sehingga perusahaan tidak kerugian. Strategi lainnya adalah dengan fokus meningkatkan pelayanan dan kepuasan pelanggan atau customer. Kepuasan adalah hal yang harus diperhatikan ketika berhubungan dengan pelanggan. Jika pelanggan merasa puas, maka besar kemungkinan pelanggan akan melakukan pemesanan ulang kepada perusahaan. Menghasilkan banyak profit adalah tujuan sebuah perusahaan tersendiri. Namun untuk menghasilkan keuntungan tentu tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Penerapan supply chain management adalah salah satu cara meningkatkan keuntungan. Baik, sekian penjelasan saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.